Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel Catur. Oke, berikut ini saya akan menyajikan problem catur 3 langkah mati yang pernah saya posting di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kunci jawaban daripada problem tersebut. Namun sebelumnya, saya akan menyebutkan notasi angkanya sehingga yang tunanetra bisa dapat mengikuti permainan ini ya. Nah, untuk buah putih itu ada gajah di A1, ada menteri di C2, ada gajah di C6, ada pion di E4, ada kuda di F7, ada kuda di H1, ada pion di H2, ada raja di H3, dan ada benteng di H4. Sementara untuk pion hitam, untuk buah hitam ada pion di A3, ada pion di E2, ada benteng di E3, ada pion di E5, ada kuda di E6, ada kuda di D7, ada raja di F3, dan ada pion di F4. Nah, aturannya masih sama ya sahabat YouTube, dimana putih melangkah 3 kali maka raja hitam harus mati arah pion putih ke atas. Baik sahabat YouTube, sebelum saya menunjukkan kunci jawaban daripada problem ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, serta aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat YouTube tidak ketinggalan dengan video-video seputar 3 langkah mati dalam problem catur. Oke sahabat YouTube, jadi problem ini pernah saya posting di video sebelumnya. Nah, kunci jawaban daripada problem itu adalah melangkahkan benteng. Nah, benteng yang ada di posisi H4 itu dimainkan. Itu langkah pertama kunci jawaban dari problem ini. Langkahnya ke mana? Yaitu melangkah ke H8. Ke sini ya sahabat YouTube. Itu langkah pertama. Kalau lihat daripada posisi buah hitam, itu dia tidak ada jalan lain selain memainkan pion hitam yang ada di A3. Seperti itu ya. Karena kalau buah hitam memainkan buah yang lain, maka akan dimakan dan mengakibatkan skak terhadap raja hitam ya. Jadi langsung bisa skak mati kalau dia memainkan buah lain. Kita akan coba nanti alternatif jalan daripada buah hitam. Nah, ini langkah pertama daripada buah putih bila melangkahkan benteng. Karena hitam tidak ada jalan lain, maka misalnya dia melangkahkan pion A3 main ke A2, maka langkah kedua putih adalah benteng ke A8. Nah, seperti itu. Kenapa benteng ke A8? Karena yang bisa buah yang bisa dimainkan oleh buah hitam ini adalah benteng hitam. Nah, kita menjaga benteng putih di H8 untuk menjaga benteng hitam apabila dia ke A3, supaya dia bisa dimakan oleh benteng putih sehingga skakmat. Nah, kalau misalnya benteng ke D3, maka akan dimakan dengan ster dan skak mati ya kan sobat YouTube. Nah, jadi mau lari kemana saja untuk benteng hitam ini akan skak mati, dan itu kunci jawaban daripada problem ini ya sahabat YouTube. Misalnya dia ke A3 ya dimakan dengan benteng putih dan skak mati. Jadi kunci jawabannya adalah melangkahkan benteng putih ya. Tujuannya adalah untuk menangkap benteng hitam sehingga bisa melakukan skak 3 langkah mati. Nah, kalau tadi benteng putih dalam langkah kedua tidak ke A1, ke A8 maksudnya ya, misalnya dia ke sini ya, ke B8, maka ini ada benteng hitam, ada jalan ke A3, dan ini tidak bisa ditangkap oleh buah putih.
dan akhirnya tidak bisa mati dalam 3 langkah. Seperti itu ya. Karena kalau ini skak di sini, bentengnya skak di situ, benteng putih di D3, maka akan dimakan oleh benteng hitam. Nah, jadi itu kunci jawabannya sahabat YouTube. Saya ulangi, kunci jawaban daripada problem ini adalah benteng ke H8, langkah kedua, langkah hitam, maksud saya langkah hitam adalah pion ke A2, langkah kedua putih adalah benteng ke A8 ya. Ya, ini untuk menangkap benteng hitam. Nah, seperti itu. Misalnya langkah ke dibalas oleh hitam melangkahkan benteng ke B3, ya ditangkap oleh ster ya, makan oleh ster dan skak mati. Nah, ini posisi buah hitam ini terdesak ya sahabat itu. Apabila ketika putih melangkahkan benteng, langkah pertamanya benteng ke H8, hitam mainkan kuda ini, misalnya kuda hitam main skak, nah ini ditangkap oleh kuda putih skak dan mati. Seperti itu ya. Kalau mainkan kuda hitam misalnya ke sini ya, maka kuda putih akan makan pion dan skak mati. Nah, seperti itu. Apabila main pion hitam jadi ster misalnya, nah buah putih akan mainkan ster skak di petak G2 dan mati. Nah, kalau masuk jadi kuda ya skak di petak F2 dan mati juga ya sahabat itu. Jadi problem ini cukup sederhana dan tidak terlalu susah. Karena kenapa? Karena menteri dari buah hitam itu tidak bisa bergerak ya, tidak bisa bergerak. Tinggal bagaimana putih itu menangkap benteng. Nah, apabila hitam melangkahkan pion, jadi menutup jalur benteng sehingga bisa ditangkap oleh putih untuk bisa melakukan skakmat pada buah hitam. Oke sahabat YouTube, mungkin itu saja kunci jawaban. Nanti saya akan berikan satu kunci jawaban dari salah satu problem lagi yang pernah saya posting di video sebelumnya. Baik sahabat YouTube, inilah problem catur saya yang kedua yang ingin saya tunjukkan kunci jawaban daripada problem ini. Ini problem pernah saya posting di video sebelumnya dalam kumpulan problem catur 3 langkah mati. Nah, di sini aturannya masih sama sahabat YouTube, di mana putih melangkah 3 kali, maka raja hitam harus mati arah pion putih ke atas. Namun sebelum saya menunjukkan kunci jawaban pada problem ini, terlebih dahulu saya akan menyebutkan notasi angka sehingga yang tunanetra bisa mengikuti video ini. Nah, untuk buah putih ini ada raja di C3, ada pion di ada raja di C1, ada pion di C2, ada pion putih juga di C4 sementara, dan ada menteri putih juga di D1, ada kuda putih di D5, dan ada gajah di F4, ada benteng di G5, ada kuda di G6, ada benteng di H6, dan ada gajah di H1. Sementara untuk buah hitam ada 3, yaitu ada pion di C5, ada pion di D6, dan ada raja di C6. Nah, perhatikan baik-baik ya sahabat YouTube, kunci jawaban daripada problem ini yaitu melangkahkan menteri. Nah, bagaimana menteri dilangkahkan? Menteri yang posisinya ada di D1 itu melangkah ke D4.
Jadi kita memberikan menteri untuk dimakan oleh pion hitam. Seperti itu. Kita akan mencoba semua langkah hitam. Apakah langkah ini itu mengakibatkan raja hitam mati ataukah tidak. Nah, kalau menteri sudah melangkah ke D4 misalnya, ya sahabat YouTube, misalnya menteri dimakan oleh pion, ya pion kali menteri, seperti itu ya. Maka langkah kedua putih adalah benteng di H6 melangkah ke H7. Nah, jadi tidak ada pilihan dari buah hitam, ya. Jadi kecuali melangkahkan raja atau pion di D4 melangkah ke D3 atau melangkah raja yang ada di C6 melangkah ke C5, karena tidak ada jalan lain, cuma dua pilihan itu saja. Apabila buah hitam memainkan pion, maka langkah ketiga itu skak dengan benteng, ya, C petak C7 dan mati, ya, skak mati. Sama hal juga dengan apabila buah hitam melangkahkan raja, ya, dari petak C6 ke C5, maka langkah kedua putih skak dengan benteng di petak C7 dan mati, ya sahabat YouTube. Bahkan matinya seperti itu, ya sahabat YouTube. Nah, kita coba apabila, ya, langkah lain dari hitam, apabila menteri dari D1 ke D4 dan tidak dimakan oleh pion, tetapi raja larinya ke D7 seperti itu, ya sahabat YouTube. Maka langkah kedua putih adalah benteng di H6 melangkah ke H7 skak. Nah, apabila rajanya balik ke tempat semula di C6, maka benteng skak di C7 dan skak mat. Nah, apabila rajanya tidak ke C6 tapi ke E6, maka benteng skak di E7 dan mati, ya sahabat itu. Apabila rajanya naik ke atas, misalnya ke C8, maka skak dengan menteri di H8 dan mati, ya sahabat itu. Sama hal juga kalau rajanya ke E8, tetap skak dengan menteri, ya, di H8 dan mati. Nah, apabila kita coba tadi langkah pertama menteri ke D4 dan rajanya naik ke, tadi kalau naik kan ke D7, sekarang naik ke B7 seperti itu, ya sahabat itu. Maka langkah kedua adalah tetap benteng ke H7 skak. Nah, kalau naik ke atas lagi maka akan diskak dengan menteri seperti tadi. Nah, apabila raja hitam dia tidak naik ke atas tetapi turunnya ke A6, ya seperti itu, maka langkah ketiga putih adalah skak dengan menteri di A1 dan mati. Rajanya tidak bisa kemana-mana, ya. Nah, itulah kunci jawaban, ya sahabat YouTube, daripada problem ini, problem yang pernah saya posting di video sebelumnya. Nah, silakan sahabat YouTube bisa buktikan ini di rumah. Kalau punya jawaban lain bisa di share di kolom komentar pada video ini. Oke, baik sahabat YouTube, ini hanya permainan. Semoga permainan ini dapat menghibur kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.